selamat datang di channel saya. Kali ini bahasan saya adalah mengenai kue keranjang atau dalam bahasa Mandarin disebut niangao. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kue keranjang. Kue keranjang adalah kue tradisional Chinese yang bentuknya bundar, teksturnya lengket, dan rasanya manis. Tradisi makan niangao atau kue keranjang pada saat Imlek ini berawal dari dinasti Tang. Jadi pada waktu itu Kaisar membuat kue keranjang atau niangao ini sebagai kue khas Imlek dan untuk menyambut musim semi setelah berlalunya musim dingin. Dinasti Tang berkuasa dari tahun 618 sampai dengan 907. Tradisi itu mulai beratus-ratus tahun lamanya dan masih dilestarikan sampai saat ini. Tapi sejak Dinasti Qing berkuasa pada tahun 1636 sampai 1912, semua orang bisa memakan niangao atau kue keranjang ini kapan saja dan tidak harus pada saat Imlek. Bahan untuk membuat niangao atau kue keranjang ini sebenarnya cukup sederhana. Hanya butuh tepung ketan dan gula yang diaduk terus-menerus dalam suhu tertentu. Yang menjadi kunci sukses pembuatan niangao ini tentu saja cara mengaduknya. Harus diaduk terus, tidak boleh berhenti, dan dalam kekentalan tertentu baru dimatikan apinya, diangkat dan dicetak dalam sebuah loyang atau wadah yang berbentuk bundar. Biasanya masyarakat tradisional Cina bisa membuat atau memasak niangao ini, terutama wanita-wanita yang di daerah-daerah atau di desa-desa di China. Sampai sekarang, tradisi makan niangao atau kue keranjang masih terus berlanjut dan biasanya dimakan sebelum hari ke-15 Imlek atau sebelum Cap Gomeh. Sebelum menjadi makanan tradisional khas Imlek, niangao ini merupakan makanan yang terkait dengan legenda masyarakat tradisional Cina pada waktu zaman dahulu. Jadi pada waktu dulu, masyarakat Cina meyakini ada yang namanya Dewa Tungku atau Dewa Dapur. Dewa Tungku dan Dewa Dapur ini diyakini ada dalam setiap rumah tangga. Dan untuk menyenangkan si Dewa Tungku atau Dewa Dapur ini, yang biasa disebut Chow Kun Kong, maka masyarakat selalu membuat niangao atau kue keranjang ini untuk dipersembahkan kepada Chow Kun Kong. Ya, istilahnya semacam sogokan kepada si Dewa Tungku ini. Karena tugas Dewa Tungku ini melaporkan hal-hal yang baik-baik atau buruk dalam sebuah rumah tangga kepada Raja Surga atau biasa disebut Giok Hong Siang Te. Jadi supaya si Dewa Tungku melaporkan hal yang baik-baik saja dalam sebuah rumah tangga atau dapur seseorang, disogok niangao atau kue keranjang yang rasanya manis. Jadi tidak ada campuran asin, asam, apalagi pahit. Diharapkan dengan menyogok makanan yang manis ini, Dewa Tungku atau Dewa Dapur tidak akan melaporkan hal-hal yang jelek dan Raja Surga tidak mengejek kehidupan dapur atau rumah tangga seseorang. Kebiasaan ini dianggap sebagai persembahan licik dari masyarakat Cina terdahulu kepada Dewa Tungku atau Chow Kun Kong. Ya, jadi sejak zaman dulu memang sudah ada tradisi suap menyuap dan sogok menyogok, walaupun itu dianggap kepada dewa yang tidak kelihatan ya. Sejarah niangao ini atau kue keranjang juga berasal dari masa musim semi dan musim gugur pada tahun 771 sampai 476 sebelum Masehi. Pada waktu itu Raja Yue menyerang negara Wu sehingga rakyat di negara Wu kelaparan dan tidak mendapat pasokan makanan. Mereka ingat pesan Wu Sisu untuk mendapatkan makanan secara efisien dan cepat. Mereka harus menggali tanah yang berasal dan berada di dekat tembok kota. Kenapa menggali tanah di dekat tembok kota? Karena tembok kota tersebut dibangun dari tepung ketan, bukan dari semen pada waktu itu, sehingga tembok kota bisa berdiri dengan kokoh. Sejak itu, mereka memperingati Wu Sisu dengan membuat kue keranjang atau niangao. Tekstur niangao yang lengket melambangkan hubungan atau keeratan dalam relasi terhadap orang-orang yang signifikan atau orang-orang yang penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk niangao yang bulat ini memiliki harapan-harapan tertentu. Artinya diharapkan keberuntungan akan berputar terus-menerus, tiada ujungnya ya. Jadi selalu berpusat pada hal-hal yang baik
dan pada hal-hal yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berharap ada rasa yang lain selain manis. Dengan rasa yang manis ini diharapkan kehidupan kita sepanjang tahun akan terus manis dan hal-hal yang manis-manis saja yang datang dan mengikuti kita. Demikianlah sejarah dan arti dari Niangao atau kue keranjang yang kelihatannya cukup simpel, sederhana, dan tradisional. Di balik kue yang cukup sederhana dan tradisional tersebut, ternyata ada kisah legenda dan sejarah yang mengiringinya. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati Niangao. Happy New Year. Xinian Kuai Le. Terima kasih. Silakan share, like, dan subscribe. Niangao atau kue keranjang pada umumnya memiliki ciri khas yang sama, walaupun berasal dari beberapa daerah yang berbeda. Biasanya memiliki ciri khas yang lengket, terbuat dari tepung beras, ketan, atau tapioka, dan dibuat untuk merayakan tahun baru. Berikut ini adalah Niangao yang berasal dari Kanton. Yang berwarna putih ini adalah Niangao yang berasal dari Shanghai. Biasanya dibuat dari tepung beras. Kalau di Indonesia, Niangao disebut dodol Cina. Teksturnya mirip dengan Niangao Kantonis. Di Jepang, makanan yang mirip dengan Niangao atau kue keranjang adalah kue mochi. Biasanya dibuat dari tepung beras dan diberi pewarna sehingga warna-warni. Kalau di Korea disebut juga teoguk. Biasanya dimakan dengan kuah dan ada bahan-bahan campuran lainnya. Sedangkan di Vietnam disebut banbeo. Bentuknya seperti kue mochi atau kue lapis tapi berwarna-warni dan terbuat dari tepung beras. Bagi yang ingin tahu tentang Cina, bisa membeli buku Best of Beijing dan sekitarnya dalam bentuk digital atau e-book. Buku ini bisa didapat di www.gramedia.com atau 300 Wonderful Destinations. Terima kasih sudah menonton.